Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Karma. Gavin tersentak kaget saat berbalik badan. Gisela berdiri tegak di belakangnya dengan wajah yang tak sedap dipandang serta tangan yang terlipat di dada. Entah sejak kapan wanita itu ada di tempat itu. Gavin juga tak peduli. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Gavin dengan santai. Ia mendorong bahu istrinya agar menyingkir dari hadapannya. Bukannya menyingkir, Gisela justru meraih tangan sang suami dan menatap wajahnya serius. "Ada hubungan apa kamu dengan wanita itu, Mas?" "Hubungan apa?" Gavin terkekeh. "Kamu lupa atau memang bodoh? Ia istri Bara, dan itu artinya hubungan kami adalah saudara ipar." Pria itu mendengkus, menepis tangan istrinya begitu saja. "Ipar mana yang berciuman di tempat sembunyi seperti ini, Mas?" Langkah kaki Gavin seketika terhenti. Ia kembali membalikkan badannya. Terlihat Gisela memandanginya dengan tatapan mata yang mulai berkaca-kaca. Menggenggam dada yang terluka. Luka tak berdarah menimbulkan rasa perih yang teramat sakit. "Aku melihat semuanya, Mas. Bagaimana kamu begitu mesra membelai rambut wanita itu? Kalian seperti sepasang kekasih yang terpisahkan, lalu tak sengaja dipertemukan kembali dalam sebuah hubungan yang tak diinginkan. Kamu terlalu banyak berhalusinasi akibat kecemburuan yang tidak beralasanmu itu. Sudahlah, aku mau berangkat ke kantor dulu. Aku malas meladeni omong kosongmu." "Kamu bilang omong kosong. Omong kosong apa jika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri?" "Aku tidak berhalusinasi," balas Gisela cepat. Ia melangkahkan kakinya mendekat pada sang suami, menarik kedua kerah baju Gavin erat. Tatapan matanya kini menghujam pada kedua bola mata Gavin. Hati Gisela semakin berdenyut nyeri. Tak ia dapati lagi sorot mata memuja yang Gavin berikan padanya dulu. Semuanya telah berubah. "Katakan padaku, jika kamu masih mencintaiku, Mas." "Wanita itu hanyalah selinganmu, sebagai penghibur di tengah masalah yang terjadi di antara kita saja." "Lepaskan tanganmu, jangan kurang ajar." Gavin menepis kasar tangan Gisela dari kerah bajunya itu. "Apa wanita itu yang membuat sikapmu akhir-akhir ini berubah, Mas?" "Apa karena ia? Siapaku, Mas?" Hardik wanita itu dengan suara yang semakin meninggi. Tak Gisela pedulikan lagi jika ada yang akan mendengar perdebatan mereka pagi ini. Hatinya sudah terlanjur begitu sesak dan ingin segera diluapkan saat itu juga. Ia tak terima Gavin akan mencapakannya begitu saja. Gisela tak rela seumur hidupnya berbagi apa yang ia miliki kepada orang lain. "Kalau iya, kenapa? Apa kamu ingin mengadukan ini pada semua keluarga? Atau melaporkan ini pada Bara, hah?" "Itu justru bagus, berarti aku tak perlu bersusah-susah payah lagi membuat rumah tangga mereka yang baru hitungan hari itu berakhir. Dan dengan begitu, aku bisa langsung menjadikan Yona menjadi milikku saja." Lanjut Gavin dengan santainya, mengeluarkan senyum tipis yang tampak seperti senyum iblis di mata Gisela. Gisela terbelalak mendengarkan penuturan Gavin yang tak berperasaan itu, seakan ada batu besar yang menghantam hatinya. Ia masih istri Gavin yang sah, tetapi dengan entengnya, lelaki itu mengatakan akan menikahi wanita lain di hadapannya. "Kamu tak punya otak, Mas. Kamu ingin merebut istri dari kakakmu sendiri, dan ingin mencampakkan aku yang merupakan istri sahmu. Apa kamu lupa, aku telah memberikanmu seorang putra?" Gisela memberontak, tentu ia tak terima diperlakukan layaknya tisu bekas sekali pakai. Harga dirinya terkoyak, hatinya sakit dan amarahnya naik sampai ke ubun-ubun, hingga mampu membuat jantungnya memompa dengan begitu cepat. "Aku pernah membuang istriku yang begitu penurut, yang pintar mengurus rumah dan keluargaku dengan baik, hanya untuk bersamamu. Lalu apa salahnya jika aku melakukannya sekali lagi, meninggalkanmu yang tak bisa apa-apa? Untuk mendapatkan Yona yang begitu sempurna, bukankah itu harga yang pantas? Lagi pula, anggap saja itu karmamu," kata Gavin dengan pandangan sinis. "Gavin," Gisela mengangkat tangannya ke udara. Belum sempat tangan itu mendarat ke pipi Gavin, lelaki itu lebih dulu menahan tangan itu. Pandangan matanya tajam.
Lengan Gisela ia remas kuat hingga wanita itu kini meringis sakit. Tangannya seakan remuk dalam genggaman Gavin. Jika kamu masih ingin hidup nyaman dalam rumah ini, maka jangan ikut campur urusanku. Bersikaplah seperti orang buta dan tuli. Jika tidak, aku bisa membuangmu ke jalanan, hingga hidupmu lebih buruk dari seorang gelandangan. Gavin menghempas kembali tangan Gisela kasar, menyebabkan wanita itu sedikit jatuh, terjerembab ke lantai. Matanya nanar, memandang tubuh Gavin yang pergi menjauh, mengabaikan dirinya begitu saja. Bulir bening kristal turun mengalir di pipi dan bermuara di dagu runcing mahakarya sang dokter. Berkualifikasi tinggi, bibir berlipstik merah itu bergetar. Giginya mengerat kencang sampai urat-urat di leher menegang, namun tak mampu mengeluarkan kata walau hanya sebait kalimat. Karma. Gisela mengira tak sepantasnya Gavin mengatakan hal itu padanya. Jika memang rasa sakit ini adalah karma, seharusnya bukan hanya ia yang dihukum, tetapi Gavin pun juga. Lelaki itu yang punya andil besar dalam hal menyakiti hati istri. Di balik air matanya, Gisela mengutuk Gavin atas apa yang lelaki itu lakukan. Sudah banyak hal yang ia korbankan untuk lelaki itu. Sekarang dengan mudahnya lelaki itu ingin mencapakannya hanya untuk wanita lain. Gisela tak terima. Ia tak terima jika miliknya direbut oleh orang lain. Apa yang menjadi miliknya akan tetap berada di sampingnya. Yona, kamu harus membayar air mataku saat ini. Akan aku pastikan kamu keluar dari keluarga ini dan merasakan sakit hati yang aku rasakan sekarang. Dasar wanita murahan, umpat wanita berwajah sembab itu dalam hati. Ia mulai dihinggapi rasa benci. Kedua tangannya menggenggam rumput hingga tercabut beberapa di dalam genggaman tangan. Di waktu yang sama, Bara mengendarai mobilnya dalam diam. Raham yang mengerat dan tangan yang mencengkram setir kuat menandakan jika saat ini diri lelaki itu sedang dilingkupi amarah. Alice tak memperdulikan hal itu. Ia menggenggam ponsel di tangannya. Berulang kali ia mengintip layar ponselnya, seperti sedang menunggu sesuatu. Membuka balon percakapan itu dan membacanya. Dadanya berdebar seakan sedang menunggu sesuatu yang sangat istimewa dan penting. Seperti yang Anda inginkan, Nyonya, mereka bertengkar hebat, ulat itu menangis. Satu kalimat yang membuat dada Alice membuncah bahagia. Senyum simpul terbit di bibirnya. Ini yang ia inginkan. Bagus, ini baru permulaan. Sebentar lagi aku akan menunjukkan pada kalian berdua panasnya neraka yang sesungguhnya. Batin Alice berbicara. Tanpa sadar ia menarik bibirnya hingga membuat lengkungan ke atas. Alice sengaja meninggalkan tasnya di kamar sebelum beranjak ke meja makan. Ia tahu bagaimana Gavin sebenarnya. Lelaki itu termasuk pria overposesif jika hatinya sudah terpikat dengan seorang wanita. Ibarat piala, ia tak akan berhenti sampai apa yang diinginkannya itu bisa ia dapatkan. Alice juga tahu Gavin tak pernah ingin kalah dari Bara. Dengan merebut hati Gavin dan menikah dengan Bara, maka Alice bisa menghabisi dua manusia pengkhianat itu dalam satu permainan. Hati Bara meradang, ia mengendarai mobil dalam diam, masih menunggu istrinya berinisiatif menjelaskan padanya. Namun apa yang ia tunggu tak sesuai harapan, jangankan untuk menjelaskan atau membujuknya. Alice justru ikut diam, seakan tak ada masalah yang baru saja terjadi. Amarah Bara semakin berkumpul di dalam dada. Ujung matanya melirik tajam Alice yang tersenyum menatap layar ponsel di tangannya. Wanita itu tampak begitu bergembira. Hati Bara semakin berkecamuk dengan rasa kesal. 1000 tanda tanya muncul di benaknya. Apa ia tak ada sedikit pun rasa bersalah padaku? Ia anggap apa aku ini? Apakah pesan itu dari Gavin? Pikirnya yang semakin membakar hatinya. Bara menekan rem begitu dalam hingga mobil pun berhenti mendadak, membuat tubuh mereka sedikit terhempas ke depan. Tangan kiri Bara dengan cepat berada di depan kaca, menahan agar kepala Alice tidak terhantam kaca mobil tersebut. Apa kamu gila? Sentak Alice dengan wajah yang terkejut. Jantungnya seakan ikut melompat keluar. Alice menoleh pada Bara yang sudah menatapnya lebih dulu dengan tatapan seperti seekor anjing pelacak yang mendapatkan buruannya.
tajam dan mengintimidasi. Pesan dari siapa hingga kamu tersenyum seperti itu? Dan apa yang sedang kamu rencanakan, hah? Bara menekan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Alice menelan salivanya dengan susah payah. Baru kali ini ia melihat pria di sampingnya semarah itu. Selama ini pria itu selalu tampak tenang, walau dihadapkan kasus serumit apapun. Pesan dari siapa maksudmu? Aku tak mengerti. Dan memangnya apa yang bisa aku rencanakan? Jangan asal tuduh kamu, Mas. Alice memasang wajah bodoh. Baru saja jemarinya menekan tombol off agar layar ponsel yang menyala itu padam, Bara sudah lebih dulu merampas ponsel itu cepat. Apa kamu lupa jika aku adalah seorang pengacara, Alice? Instingku tak bisa kamu bohongi. Aku tak suka jika istriku menyimpan rahasia dariku. Bara menekan tombol on agar ponsel yang padam itu menyala. Bara usapkan jarinya ke atas layar sentuh tersebut. Seketika muncul titik-titik yang membentuk kombinasi sandi. Bara kembali menoleh ke arah Alice. Mata lelaki itu semakin mendelik tajam. Urat-urat muncul di bagian rahangnya yang menegang. Matanya yang menyala bagai bara api membakar tak hanya membuat Alice takut, tetapi suasana di mobil itu pun terasa panas. Mata Bara menangkap sudut lipstik Alice sedikit berantakan. Tentu, Bara bisa langsung menebak siapa pelakunya. Bara melempar ponsel itu dengan asal pada jok penumpang. Sontak Alice membekap mulutnya dengan kedua telapak tangan. Ia hampir saja berteriak histeris melihat barang kesayangannya terbang melayang lalu mendarat pada lantai mobil. Setelah beberapa kali memantul di kursi berlapis jok kulit tersebut. Ponselku, kamu memang gih. Ucapan Alice terpotong seketika. Bara membungkam bibirnya dengan bibir tebal pria itu, sebagai pelampiasan amarah yang kini merajai hatinya. Mas, Alice meronta, memukul-mukul dada bidang suaminya yang masih menciumnya dengan amarah. Menyadari istrinya yang kehabisan nafas, Bara melepaskan tautan mereka untuk memberi Alice waktu menarik nafas sebentar. Aku paling tidak suka milikku disentuh orang lain, walau itu adikku sendiri. Kamu harus tahu posisimu saat ini. Adalah istriku, bukanlah istri Gavin. Jadi, jaga batasanmu itu. Jangan salahkan aku jika aku berlaku kasar dan berbuat hal yang tak kamu sukai sebagai hukuman untukmu. Geram Bara. Alice terdiam. Ia menarik nafas dengan rakus. Penampilannya kini sungguh berantakan. Alice pikir semuanya telah selesai dengan ucapan marah Bara barusan. Tetapi ternyata ia salah. Ia tak mungkin membiarkan pria itu melakukan hal itu padanya saat ini, di dalam mobil dan di pinggir jalan raya seperti ini. Alice tak ingin kejadian 6 tahun itu terulang kembali, walau keadaan kali ini berbeda. Status mengizinkan mereka melakukan hal itu. Mas sadar, apa kamu mau kita menjadi tontonan orang sekitar? Ujar Alice berusaha menghindar dari serangan suaminya. Bara mengangkat kepalanya, ia memandang mata sang istri. Dengan binar matanya yang begitu sayu dipenuhi kabut. Aku menginginkanmu saat ini, dosa bagi seorang istri menolak suaminya berulang kali. Alice menggigit bibir bawahnya ragu, tetapi justru tampak begitu sensual di mata Bara, yang sudah hilang akal. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, lelaki itu langsung kembali pada posisinya. Mengemudi mobil itu dengan cepat ke sebuah tempat yang Alice sendiri tak tahu. Selama perjalanan, wanita itu memperbaiki tempat duduk dan kancing kemejanya. Setidaknya, ia bisa bernafas lega karena tak harus menjadi tontonan erotis orang banyak di pinggir jalan. Ternyata ketenangan Alice tak berselang lama. Mobil itu kini telah memasuki sebuah komplek perumahan mewah, lalu berhenti pada sebuah rumah minimalis yang tidak terlalu besar namun juga tidak dapat dikatakan kecil. Rumah bertingkat 2 dengan halaman yang cukup luas dibandingkan rumah-rumah yang lain yang Alice lihat di daerah itu saat masuk tadi. Warna hijau rumput, tanaman, dan pepohonan yang tumbuh sekitar begitu kontras dengan rumah yang berwarna putih. Bara keluar mobil dengan terburu-buru, lalu beralih ke arah di mana istrinya yang masih terpaku menatap rumah yang ada di depannya saat ini. Bara membuka pintu. Dengan tak sabar, Bara menarik istrinya ke dalam gendongannya. Wanita itu tercengang dengan posisi kepala
yang ada di bawah, di balik punggung Bara. Mas, apa kamu gila? Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Marah wanita itu. Ia memukul punggung suaminya dengan kuat, meronta-ronta. Bara memperlakukannya layaknya karung beras yang dipanggul, untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Bara tak memperdulikan amarah istrinya. Setelah membuka pintu rumah, lelaki itu membawa istrinya masuk dan berjalan menaiki tangga, hingga ke sebuah kamar yang ada di lantai atas. Bara seperti seorang penjahat yang baru saja melakukan kejahatan dengan menculik seorang wanita. Mas, lepaskan aku. Kamu benar-benar gila. Lepaskan. Teriak Elis lagi. Bara seakan menutup telinga akan teriakan itu. Gak akan pernah aku melepaskanmu, karena kamu istriku, dan selamanya akan menjadi milikku. Tandas Bara. Lelaki itu memasuki kamar lalu menguncinya, dan langsung melemparkan tubuh istrinya ke atas ranjang empuk berspray putih. Sementara dirinya langsung membuka baju yang ia kenakan hingga memamerkan dada bidang dengan perut yang berbentuk 4 bolok kotak coklat. Elis menelan ludah. Mati aku, bagaimana caranya aku kabur? Batin Elis was-was. Bersambung.